Maria Lustanti Ferning Sigea, saya mahasiswi dari Akademi Keperawatan Bina Insan yang akan menyampaikan materi pada hari ini tentang gagal jantung. Oke, baik, langsung saja. Baik teman-teman, sebelum saya memulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu jantung atau apa itu gagal jantung sendiri? Baik, kalau ada yang mau memberikan pendapat, dipersilahkan membuka mikrofonnya. Baik, jika tidak ada karena mengingat waktu, maka saya akan coba menjelaskan ya teman-teman. Nah, di sini ada gambar jantung sedang berdetak dan di sebelahnya adalah jantung, bagaimana mekanisme atau cara bekerja jantung di dalam tubuh kita. Nah, jadi ini kira-kira gambaran jantung di dalam tubuh kita, teman-teman. Dia terus berdetak setiap saat, meskipun kita sudah istirahat atau tidur, tetapi jantung kita terus bekerja untuk mengalirkan aliran darah untuk kebutuhan jaringan dan organ lainnya. Nah, di sebelah ini ada gambar jantung, di kiri dan kanan ada gambar paru-paru, dan juga ada bagian atas dan bagian bawah, kaki dan kepala. Jadi aliran darah dari seluruh tubuh, baik dari kaki, dari tangan, dan kepala, mengalir menuju ke atrium kanan atau yang disebut dengan serambi kanan, masuk ke bilik kanan, lalu menuju ke paru-paru. Nanti di situ terjadi proses pertukaran yang disebut dengan oksigen dan karbon dioksida. Nah, darah yang kaya oksigen nanti kembali lagi ke jantung, terus akan dipompakan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, perlu kita ketahui teman-teman dan ibu semuanya bahwa data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa penyakit jantung merupakan penyakit terbanyak kedua di Indonesia. Nah, di Amerika juga begitu teman-teman. Datanya sekitar 5,3 juta orang Amerika menderita gagal jantung kronik. Nah, di hasil data Riskesdas 2013 mengatakan bahwa jumlah penderita gagal jantung di Indonesia sekitar 229.696 orang dengan jumlah penderita terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur. Dan sekitar 54.826 orang di Provinsi Maluku Utara. Nah, dari hasil Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa setiap tahunnya penyakit gagal jantung ini mengalami peningkatan yang sangat drastis, di mana di tahun 2015 mengatakan jumlah pasien dengan gagal jantung 677 orang, dan di 2018 mengalami peningkatan yang sangat drastis, yaitu dengan jumlah 3.410 orang penderita dengan gagal jantung. Nah, baik teman-teman, kita tadi sudah mengetahui bahwa penyakit jantung ini merupakan penyakit masalah kesehatan yang serius, dan secara ilmiahnya teman-teman, yang disebut dengan gagal jantung ini yaitu kondisi di mana jantung kita yang seharusnya memompakan darah ke seluruh tubuh untuk kebutuhan organ-organ lain dan jaringan, namun saat gagal jantung dia tidak bisa bekerja secara maksimal memompakan darah. Dia gagal memompakan darah secara maksimal. Nah, itu pengertian dari gagal jantung sendiri. Nah, selanjutnya penyebab gagal jantung. Dari jurnal penelitian PENI dalam 2017 mengatakan bahwa hipertensi dan diabetes mellitus merupakan faktor terbanyak penyebab terjadinya gagal jantung. Yang kedua yaitu faktor genetik atau faktor bawaan. Ada arteri koroner, penyakit jantung katup, alkohol, obesitas, dan merokok. Kenapa hipertensi, teman-teman? Hipertensi dapat mengakibatkan terjadinya gagal
jantung karena saat tubuh mengalami kondisi peningkatan tekanan darah dari hasil dari senormalnya mengalami peningkatan sehingga memperberat kinerja dari jantung sendiri. Jadi jantung kita bersusah payah memompakan darah karena terjadinya penyempitan pembuluh darah oleh plak-plak atau yang disebut dengan aterosklerosis atau yang lemak yang menumpuk di dalam pembuluh darah kita. Selanjutnya, nah, akibat lanjut gagal jantung ini, jika tidak segera ditangani, merujuk ke kematian. Dari CDC menunjukkan jika pada tahun 2017 lalu, 1 dari 8 kasus kematian yang telah terjadi di Amerika Serikat disebabkan oleh heart failure atau yang disebut dengan gagal jantung. Nah, akibat lanjut atau komplikasi dari gagal jantung, sebelum merujuk ke kematian, yang perlu kita ketahui adalah terjadinya stroke, gagal ginjal, serangan jantung, dan anemia. Selanjutnya, nah, bagaimana pencegahan gagal jantung? Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman, yang pertama yaitu jika pasien atau seseorang yang mengalami gagal jantung mengalami diabetes atau tekanan darah tinggi, maka segeralah berobat, kontrol setiap saat, konsultasi kepada dokter supaya diberikan obat atau penanganan secara cepat supaya tidak berakibat ke gagal jantung. Yang selanjutnya yaitu berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Berolahraga sangat penting teman-teman dan ibu semuanya supaya melaksanakan atau merelaksasi otot-otot dan juga tulang kita. Mengonsumsi makanan yang tinggi serat atau tinggi protein. Nah, seperti apa contohnya? Seperti sayur-sayuran dan buah-buahan itulah makanan yang tinggi serat. Sedangkan yang tinggi protein seperti telur dan ikan. Selanjutnya, berhenti merokok, batasi konsumsi minuman beralkohol. Kenapa? Karena merokok memiliki efek yang buruk bagi tubuh. Karena zat-zat yang dapat mempengaruhi terjadinya gagal jantung. Selanjutnya yaitu kurangi asupan gula dan garam. Istirahat yang cukup. Nah, kenapa kita harus kurangi asupan gula dan garam? Karena gula yang berlebih yang kita konsumsi akan mengakibatkan peningkatan kadar gula darah di dalam darah. Selanjutnya, menjaga berat badan ideal. Nah, bagaimana perawatan pasien gagal jantung di rumah? Nah, yang pertama yaitu diet rendah garam dan gula, rendah lemak, rendah kolesterol. Jadi, yang perlu kita ketahui teman-teman dan ini adalah perawatan yang akan diberikan kepada pasien dengan gagal jantung. Yang selanjutnya yaitu menjaga berat badan ideal. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan dalam perawatan pasien dengan gagal jantung. Selanjutnya latihan fisik, mengurangi stres dan menghindari minuman beralkohol. Baik. Selanjutnya. Nah, bagaimana penata laksanaan pasien dengan gagal jantung? Nah, kita tahu bahwa penata laksanaan dapat kita bandingkan antara dua, yaitu non-farmakologis dengan farmakologis. Non-farmakologis yaitu mengedukasi sebagai tenaga kesehatan atau sebagai perawat, mengedukasi pasien karena tidak semua pasien di masyarakat sekitar, baik yang sehat maupun sakit, belum mengetahui sepenuhnya apa yang dimaksud dengan gagal jantung, bagaimana pencegahan dan perawatannya. Terus pengaturan diet juga sangat diperlukan, dan juga pola hidup. Nah, selanjutnya ada pengobatan alternatif yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini secara farmakologis. Di sini ada obat-obat yang akan diresepkan oleh dokter, yang akan diberikan oleh dokter setelah pasien tersebut, orang tersebut atau pasien sudah terdiagnosa mengalami gagal jantung. Akan diberikan obat seperti metoprolol, spironolakton, bisoprolol, dan
bisa dibaca selanjutnya ya. Nah, ini tidak sembarangan diminum ya teman-teman. Ini harus sesuai dengan resep dokter. Nah, selanjutnya terapi komplementer yang bisa dilakukan atau pengobatan alternatif. Yang pertama, dari jurnal Bambang Aditya Nurgaha 2017 mengatakan bahwa terapi pijat punggung ini mempengaruhi skor kelelahan pada pasien dengan gagal jantung. Kenapa? Dapat merelaksasi dan juga melancarkan aliran darah di dalam tubuh. Selanjutnya terapi murotal. Nah, terapi murotal untuk saudara yang beragama Muslim, dari penelitian yang Akbar Harisa 2020 mengatakan bahwa ternyata terapi murotal ini mempengaruhi berpengaruh pada depresi pada pasien kongestif gagal jantung. Jadi ini dapat merelaksasi pasien dengan gagal jantung. Baik, selanjutnya terapi bekam. Nah, terapi bekam ini juga dapat berpengaruh untuk menurunkan tekanan darah karena akan mengeluarkan darah-darah kotor di dalam tubuh. Selanjutnya posisi semi-fowler, ini lebih ke bagaimana posisi pasien dengan gagal jantung pada saat tidur dan istirahat. Selanjutnya jus mentimun. Nah, jus mentimun ini sudah tidak asing lagi untuk kita semua bahwa ini sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah. Nah, selanjutnya teman-teman, gerakan atau senam olahraga yang bisa dilakukan oleh pasien dengan gagal jantung, karena tidak semua jenis olahraga bisa dilakukan oleh pasien dengan gagal jantung, apalagi olahraga yang memperberat kerja jantung. Nah, seperti ini langkah-langkah senam yang bisa dilakukan oleh pasien dengan gagal jantung. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana jika ada keluarga atau diri sendiri mengalami gejala gagal jantung? Nah, segeralah ke pelayanan kesehatan. Nah, gejalanya apa saja? Nah, yang pertama yaitu tidak nafsu makan, batuk dengan lendir putih, letih dan lemas, napas sesak saat beristirahat atau berbaring yang dapat diperberat oleh aktivitas fisik, bengkak di perut, kaki dan pergelangan kaki, detak jantung tidak beraturan dan pusing. Selanjutnya, pelayanan jantung perlu kita ketahui ini tindakan ini dilakukan untuk pasien dengan gagal jantung atau penyakit jantung yang sudah kronis. Nah, seperti pemasangan ring di dalam pembuluh darah pasien tersebut yang mengalami plak-plak di dalam pembuluh darah. Selanjutnya ada operasi bedah jantung sederhana atau kompleks. Nah, selanjutnya ada pemasangan pacu jantung permanen dan juga ada pelebaran katup mitral pada kelainan mitral di dalam jantung. Nah, ini referensi. Baik. Baik teman-teman, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang gagal jantung. Terima kasih pada Maria yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk unmute dulu. Baik, silakan. Dipersilakan untuk Maria menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari saudara Sri Usman. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Nah, apakah organ pertama yang akan rusak jika terjadinya gagal jantung? Nah, perlu kita ketahui bahwa peredaran fungsi
jantung itu yaitu untuk melakukan memompa darah dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, peredaran darah di dalam tubuh itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil antara paru dengan jantung, dan peredaran darah besar antara jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Nah, organ yang pertama yaitu paru-paru. Kenapa? Karena paru-parulah yang pertama melakukan kerjasama antara jantung dan paru. Demikian. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Maria. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Lestari Christine, ingin bertanya. Kasih kepada saudari Lestari yang telah bertanya, pertanyaannya bagus. Apakah penyakit gagal jantung ini berisiko terjadi pada anak-anak? Ya, berisiko. Kenapa? Apalagi kalau misalkan penyakit gagal jantung bawaan. Nah, bisa beresiko kepada anak tersebut mengalami gagal jantung. Nah, bagaimana penanganannya? Penanganannya itu akan dilakukan pengobatan sampai anak tersebut bisa mengelola atau gagal jantung tersebut bisa dikendalikan. Nah, nanti dokter akan meresepkan pengobatan dan apa tindakan medis yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Demikian. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Dipersilakan untuk Petrus. Ya, saya izin bertanya. Kak, tadi dijelasin beberapa cara pencegahan terjadinya penyakit ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ini juga berlaku untuk yang penyakitnya itu disebabkan oleh faktor genetik? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Diberi kesempatan bagi Maria untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada saudara Petrus telah bertanya. Pertanyaannya bagus ya. Apakah penjelasan tentang pencegahan gagal jantung yang telah saya jelaskan tadi di slide berlaku untuk pasien dengan gagal jantung genetik? Nah, perlu kita ketahui bahwa faktor genetik ini belum tidak dikatakan 100% dalam sebuah keturunan, dalam sebuah keluarga akan mengalami anak tersebut akan mengalami gagal jantung. Nah, yang kedua yaitu anak pas lahir bayi dengan sudah terdiagnosa mengalami gagal jantung, dokter akan melakukan pengobatan, bukan pencegahan. Nah, walaupun nanti ada pencegahan yang diberikan yang dilakukan, yaitu pencegahan supaya tidak melanjut ke penyakit lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pasien dengan perlu kita ketahui bahwa faktor genetik pas lahir tidak diketahui, tetapi nanti pas umur remaja atau dewasa baru diketahui dan terdiagnosa mengalami gagal jantung, maka dalam rentang pas lahir ke umur remaja bisa dilakukan pencegahan. Jadi bisa dilakukan pencegahan yang sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi. Demikian. Baik, terima kasih pada Maria yang sudah menjawab jawabannya. Selanjutnya, pada sesi kedua, Gak buka apa, Mah? Saya ingin bertanya. ya baik Ibu. Apa penyebab terjadi
apa saja penyebab adanya penyumbatan di jantung? Pertanyaannya, Mbak. Baik, terima kasih pada Ibu Vestia yang sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Maria untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator, terima kasih juga kepada Ibu Vestia yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya bagus, apa saja penyebab terjadinya penyumbatan pembuluh darah di jantung ya Mbak? Ibu. Baik, saya akan menjawab. Telah saya jelaskan tadi bahwa penyumbatan di dalam jantung itu disebabkan oleh lemak, kolesterol, dan juga kadar gula darah yang tinggi di dalam tubuh. Nah, saat mengkonsumsi makanan tinggi lemak, tinggi kolesterol, akan jika secara lama-kelamaan akan menumpuk di dalam pembuluh darah, membentuk plak, dan sehingga nanti akan terjadi penyempitan pembuluh darah di dalam jantung. Nah, seperti makanan yang bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan di dalam pembuluh darah, seperti makanan yang tinggi lemak, tinggi kolesterol. Nah, begitu ya, Bu. Mempersingkat waktu, saya akan mengambil pertanyaan dari chat. Dari Kurnia Febrianti bertanya, perbedaan pada serangan jantung dan gagal jantung. Dipersilakan kepada Maria untuk menjawabnya. Terima kasih kepada moderator dan juga kepada penanya. Pertanyaannya bagus ya. Apakah perbedaan serangan jantung dengan gagal jantung? Nah, perlu kita ketahui bahwa penyakit jantung itu banyak cabangnya. Jadi tidak hanya gagal jantung dan serangan jantung. Nah, apa perbedaannya? Gagal jantung tadi sudah saya sampaikan bahwa gagal jantung itu terjadi ketika jantung tidak bekerja secara maksimal. Yang tugasnya tadi memompa darah ke seluruh jaringan di dalam tubuh atau organ lainnya. Tapi pada saat gagal jantung, karena beberapa faktor yang dapat menyebabkan dia itu lemah dan gagal. Nah, sedangkan kalau serangan jantung itu secara langsung dan secara mendadak, dan yang tanda tanya itu akan terasa sakit di bagian dada dan menjalar ke punggung. Nah, itulah perbedaan dari gagal jantung. Kalau gagal jantung itu dia gagal bekerja memompakan darah ke seluruh tubuh. Baik, terima kasih jawabannya Maria. Dikarenakan keterbatasan waktu, jika ada pertanyaan, silakan melalui WA Saudara Maria Rustanti Fenisigea. Baik, dipersilakan untuk Maria menyimpulkan materi pada hari ini. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan apa itu gagal jantung dan sampai ke pengobatannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa gagal jantung merupakan suatu kondisi di mana jantung kita tidak bekerja secara maksimal untuk memompa darah ke seluruh tubuh atau jaringan atau organ-organ di dalam organ lainnya. Nah, kenapa terjadi gagal jantung? Karena tadi penyebabnya seperti hipertensi, diabetes, arteri koroner, dan juga obesitas, dan juga bagaimana cara pengobatannya tadi yang bisa kita lakukan, yaitu menjaga pola hidup sehat, diet sehat, tadi diet rendah lemak, kolesterol, dan juga gula, dan juga membatasi makanan yang tinggi natrium seperti garam. Dan jika teman-teman atau keluarga mengalami tanda-tanda dan gejala seperti mudah lelah dan terasa sesak saat beristirahat, maka segeralah konsultasi ke dokter supaya tidak merujuk ke penyakit yang lebih serius. Nah, demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih pada Maria yang sudah menyimpulkan materinya.
Selanjutnya, untuk dokumentasi, dipersilakan peserta untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan memfotonya. Ya. Slide 1. Kemudian slide yang kedua. Baik, teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak, demikian seminar pada sore hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Saudara Maria bermanfaat bagi Bapak, Ibu, maupun teman-teman. Sampai jumpa di seminar selanjutnya.